Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih berjumpa lagi dengan saya Andi Saputra. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semuanya ya. Jangan lupa di masa pandemi seperti ini kalian selalu pakai masker, kemudian jaga jarak dan sering-sering cuci tangan supaya kita terhindar dari berbagai penyakit dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika. Nah, sebelum kalian mengikuti pembelajaran dari saya, bantu untuk subscribe ya, supaya saya lebih semangat dalam membuat video untuk materi-materi selanjutnya. Nah, anak-anak, kali ini adalah video part yang kedua mengenai materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, untuk kali ini yang akan kita pelajari yakni materi perbandingan senilai. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat menentukan perbandingan senilai. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan perbandingan senilai. Nah, bagaimana? Sudah siapkan untuk mengikuti pembelajaran dari saya? Langsung kita simak bersama video berikut ini. Perbandingan senilai. Oke, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai gambar berskala, nah sekarang kita masuk ke materi inti yakni perbandingan senilai. Nah, untuk definisinya, jika dua kuantitas dihubungkan sedemikian rupa sehingga kenaikan salah satu kuantitas mengakibatkan kenaikan yang setara pada kuantitas lainnya, maka ini disebut dengan perbandingan senilai. Nah, cara mudahnya ya pokoknya kalau jika naik ya satunya naik, jika turun yang satunya juga ikut turun. Gitu saja ya untuk pengertiannya lebih mudah. Nah, misalnya jika kita perhatikan jumlah barang yang dibeli seseorang dengan uang yang dibayarkan, maka kita tahu bahwa semakin banyak barang yang dibeli, semakin besar pula uang yang harus dibayarkan. Jika harga 1 kg bawang merah adalah Rp50.000, maka harga 2 kg adalah Rp100.000. Harga 3 kilogramnya menjadi Rp150.000 dan seterusnya. Misal X menyatakan berat bawang merah dan Y menyatakan harga bawang merah, maka hubungan kedua nilai tersebut ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, coba perhatikan ya. Tadi kalau membeli 1 kg bawang merah maka harganya Rp50.000. Kalau 2 kilo maka Rp100.000. Ya, dari mana? Ya 2 kali 50.000 ya, atau 50.000 tambah 50.000. Kemudian kalau beli 3 kilo ya berarti 3 kali 50.000 yakni 150.000. Dan seterusnya, jika membeli 5 kilo maka uang yang harus dibayarkan yakni Rp250.000. Nah, coba perhatikan grafik di sini ya. Grafiknya coba perhatikan di sini. Jika 1 kg maka di sini Y ya menandakan harga bawangnya di sini Rp50.000. Jika di sini X-nya 5 maka Y-nya Rp250.000. Jadi grafiknya di sini grafik lurus. Dari tabel dan grafik tersebut maka sangat jelas bahwa jika nilai X itu naik maka nilai Y juga naik. Ya, grafiknya naik. Demikian juga untuk kasus tersebut perbandingan X banding Y itu adalah 1 banding 50.000. Jadi kalau 1 kilo 50.000 itu perbandingannya. Nah, itu yang disebut konstanta. Oke, untuk lebih mudah kita masuk ke contoh saja ya. Untuk contoh yang pertama, manakah dari tabel nilai X dan Y berikut yang merupakan perbandingan senilai? Tentukan pula konstanta perbandingan tersebut. Nah, di sini ada A dan B. Perhatikan tabelnya. Kita selesaikan bersama untuk yang A dulu. Nah,
Di sini kan kita peroleh dari tabel itu 3 banding 12, 7 banding 28, 11 banding 44, 15 banding 60. Nah, coba lihat perbandingannya. 3 banding 12 itu artinya bagaimana? Nah, di sini 3 bisa menjadi 12 itu kan dikali 4, ya kan? Berarti perbandingannya di sini perbesarannya adalah 4 kali, ya. Maka bisa dikatakan 1/4. Jadi 3, nah kalau dibagi 3 itu kan 1. Kalau 12 dibagi 3 itu kan 4. Jadi perbandingannya 1/4. Begitu juga untuk 15/60. Nah 15 bagi 15, 1. 60 bagi 15, 4. Ya, jadi di sini diperbesar 4 kali semuanya. 7 kali 4, 28. 11 kali 4, 44. Jadi perbandingan nilai X dan Y adalah konstan. Kalau dikali 4, dikali 4 semua, ya. 3 kali 4, 12. 7 kali 4, 28. 11 kali 4, 44. 15 kali 4, 60. Harus konstan semuanya. Maka itu yang disebut dengan perbandingan senilai. Konstan itu artinya tetap, ya. Nah, dan di sini konstanta perbandingannya itu adalah 1/4. Jadi kalian harus tahu maksudnya konstanta di sini ya perbesarannya, atau kalau diperkecil ya diperkecil dengan nilai yang sama, diperbesar dengan nilai yang sama. Oke, untuk yang B. Nah, di sini ada 3/5, ada 5/7, ada 7/9, ada 9/11. Nah, coba kita perhatikan kalau misalkan 3 bisa menjadi 5, itu kan kemungkinannya bagaimana? Mungkin dikali berapa? Kan enggak bisa, ya. Maka di sini 5/7 juga 5 diperbesar berapa menjadi 7, kan enggak bisa. Maka di sini dikatakan bahwa 3/5 itu tidak sama dengan 5/7. Tidak sama dengan juga 7/9, tidak sama dengan juga 9/11. Maka perbandingan nilai X dan Y adalah tidak konstan, maka bukan merupakan perbandingan senilai, ya. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini adalah masalah kontekstual yang berhubungan dengan perbandingan senilai atau masalah dalam kehidupan sehari-hari, ya. Penerapan materi perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan harga 3 kg gula pasir itu adalah Rp48.000. Berapakah harga 6 kg gula pasir? Nah, di sini kalau misalkan kita pakai cara yang sederhana, yakni cara pertama, ya. Harga 3 kg gula pasir 48.000. Nah, kita cari dulu harga 1 kg gula pasir. Bagaimana? Berarti 48.000 kita bagi dengan 3. Didapatkan Rp16.000 per kilogram. Nah, harga 1 kilonya sudah tahu. Maka berapakah harga 6 kg gula pasir? Ya tinggal kita kali 6. Berarti 6 kali 16.000. Yakni Rp96.000. Nah, kemudian cara yang kedua. Nah, ini cara yang kedua, ini yang cara yang saya sarankan, ya. Jadi menggunakan tabel. Di sini ada tabel berat sama tabel harga, ya. Berat 3 kg harganya 48. Berat 6 kg harganya X. Jadi kita misalkan X. X itu adalah yang kita cari. Nah, untuk perbandingan senilai maka bentuklah persamaannya yang sejajar, ya. Jadi 3/6 sama dengan 48/X. Nah, dari sini kalian tinggal kalikan silang. Nah, jadi menyilang 3 kali X, 3X. Nah, aljabarnya ya 6 kali 48. Nah, jadi disilang begini, 3 kali X, yang ini 6 kali 48. Nah, 3X sama dengan 6 kali 48, 288.000. Kalau mencari X berarti kan dibagi dengan 3. Nah, ini persamaan linier yang kemarin.
Sehingga 288.000 dibagi 3 adalah 96.000 rupiah. Oke, satu kali lagi contohnya supaya lebih paham. Sebuah tiang listrik dengan panjang 36 meter itu membentuk bayangan 24 meter. Nah, carilah tinggi sebuah pohon jika bayangannya 15 meter pada kondisi yang sama. Oke, kita selesaikan bersama. Nah, kalau cara seperti ini kalian tidak bisa menggunakan cara yang biasa seperti tadi, harus dibagi dulu, tidak bisa. Maka saya sarankan menggunakan cara tabel ya. Oke, bentuklah tabel terlebih dahulu. Ada tinggi, ada bayangan. Nah, jika tinggi listrik tadi, tiang listrik 36 itu bayangannya 24. Tinggi X pohon bayangannya 15. Kita kan tujuannya mencari X atau tinggi pohon. Oke, persamaan yang dapat dibentuk di sini berarti 36 per X sama dengan 24 per 15. Kita kalikan silang. X kali 24 berarti 24X. 36 kali 15. Oke, 24X sama dengan 540. Kalau mencari X berarti tinggal dibagi 540 dibagi 24. Didapatkan X-nya adalah 22,5. Oh, jadi tinggi sebuah pohon tersebut adalah 22,5 meter. Ya, atau 22,5 meter. Nah, sekarang untuk mengecek pemahaman kalian tentu harus mengerjakan soal latihan. Ya. Soal yang nomor 1, manakah dari soal berikut yang termasuk perbandingan senilai? Kemudian tentukan konstanta perbandingannya. Ada A, ada B. Ya, perhatikan tabelnya. Namanya perbandingannya, tadi ingat. Kalau diperbesar, harus diperbesar dengan angka yang sama. Kalau diperkecil dengan angka yang sama. Ya. Oke, kemudian yang kedua. Pak Rudi mengendarai sebuah mobil dengan menempuh jarak 80 km dan menghabiskan 20 liter bensin. Ya, ini bensin kurang B-nya ya. Oke, ngantuk ini. Berapakah liter bensin yang dihabiskan untuk menempuh jarak 100 km? Kemudian soal yang ketiga. Setiap bulan suatu perusahaan mengeluarkan uang sebanyak 150 juta untuk menggaji 250 pegawainya. Dalam arti di sini ya ada keterangan gaji pegawai itu sama. Nah, berapakah besar gaji yang dikeluarkan perusahaan itu untuk 210 pegawai? Nah, saya sarankan soal nomor 2, nomor 3 menggunakan cara tabel tadi ya untuk lebih mudah. Silakan dicoba, semangat, kalian pasti bisa. Nah, itu tadi pembelajaran mengenai perbandingan senilai. Bagaimana nih? Sudah paham atau belum? Kalau belum, tidak usah malu-malu. Jangan ragu-ragu untuk bertanya ya. Bisa melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, Google Classroom, atau komentar pada video ini. Pasti nanti saya balas ya. Jangan lupa tunggu video untuk part selanjutnya ya. Tetap semangat dalam belajar matematika. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.